Alpha-arbutin, tranexamic acid, vitamin C. Mana untuk noda hitam? Jujur nih ya, makin sering scroll FYP atau berdiri di depan etalase skincare, rasanya makin pusing. Iya, benar banget. Semua botol tuh kayak mengklaim bisa mencerahkan. Nah iya, seolah-olah mereka bekerja dengan cara ajaib yang persis sama gitu loh. Padahal kan, salah pilih bahan malah bisa bikin wajahmu makin meradang, ya kan? Betul. Makanya hari ini kita bakal bedah materi dari tumpukan jurnal dermatologi nih, terutama referensi utama dari artikel LTC5 dan juga catatan riset kecantikanmu. Oh oke, jadi misi kita hari ini simple ya. Kita mau membedah tuntas klaim marketing di botol-botol itu supaya kamu tahu persis aktif ingredient apa yang sebenarnya kulitmu butuhkan. Ya, pastinya disesuaikan dengan jenis noda, sensitivitas, dan rutinitasmu juga. Biar kamu nggak buang-buang uang, gitu. Sip, mari kita mulai dari sini aja. Noda yang berbeda itu kan butuh penanganan yang berbeda. Kalau aku bayangkan, bahan-bahan pencerah ini ibarat tim pekerja yang punya tugas spesifik di kulit. Menarik tuh analoginya. Coba, kasih contohnya gimana? Misalnya nih, alfa-arbutin itu ibarat satpam yang mencegah noda muncul dengan cara menghambat enzim tirosinase. Kasarnya, dia menggembok pabrik pembuat pigmen gelap di kulit kita. Benar-benar. Terus kalau tranexamic acid, Nah, dia ini kayak si pemadam kebakaran yang fokus menenangkan kemerahan pasca jerawat atau yang biasa kita sebut PIE. Tapi jujur nih, setiap aku pakai vitamin C, rasanya malah kayak disiram cairan pembersih lantai. hah? Cairan pembersih lantai? Iya, soalnya perih banget. Kenapa sih dia seagresif itu di kulit? Bisa dibilang begitu sih rasanya kalau belum terbiasa. Masalahnya dengan vitamin C murni atau L-ascorbic acid ini, secara kimia dia butuh pH yang sangat rendah. Berarti sangat asam ya? Iya, benar. Dia harus sangat asam hanya untuk bisa menembus lapisan kulitmu. Tingkat keasaman yang ekstrim inilah yang bikin kulit sensitif kaget dan terasa perih. Oh, pantesan aja. Jadi meskipun sama-sama dilabeli mencerahkan, cara kerja dan tingkat toleransinya sama sekali berbeda ya? Tepat banget. Arbutin bekerja di hulu mencegah pigmen, tranexamic menenangkan inflamasi, dan vitamin C bekerja lewat jalur antioksidan yang sangat kuat. Masuk akal sih. Tapi mengingat ada risiko iritasi dari vitamin C murni tadi, gimana cara kita mengevaluasi produk secara praktis saat sedang berbelanja? Kita kan nggak mungkin bawa alat tes lab ke toko kosmetik. Nah, disinilah pentingnya buat kamu mempraktikkan label check ID. Label check ID. Iya, sebagai konsumen, kita harus berhenti sekadar terbuai klaim marketing di bagian depan botol. Kamu harus balik kemasannya dan baca komposisinya. Oh, jadi kita harus lebih teliti baca bagian belakangnya ya? Terus apa yang harus dicari nih? Misalnya, L-ascorbic acid itu kan sangat mudah rusak kalau kena panas. Makanya, apalagi di iklim tropis seperti Indonesia ini, lebih baik kamu cari turunannya aja. Contohnya kayak etil ascorbic acid gitu ya? Bener banget. Dia itu jauh lebih stabil, nggak gampang teroksidasi, dan pH-nya lebih ramah di kulit. Jadi otomatis nggak bikin perih. Dan tentu saja, selalu pastikan produknya punya legalitas BPOM. Nah, tunggu dulu. Kalau bicara soal petunjuk pemakaian, aku mau ngasih sinyal berhenti yang sangat jelas di sini buat kamu. Wah, sinyal merah nih. Apa tuh? Jangan pernah iseng mencampur semua bahan aktif pencerah ini sekaligus di malam hari. Iya, itu bahaya banget buat kulit. Benar, karena kalau vitamin C yang asam ditumpuk dengan bahan pencerah aktif lain, skin barrier atau lapisan pelindung kulit kita malah bisa rusak parah. Makanya, saat kamu memegang produk, pastikan kamu menyusun checklist di kepalamu. Iya, pertama, kenali bahan utamanya apa. Kedua, evaluasi toleransi kulitmu sendiri secara jujur. Jangan cuma ikut-ikutan tren. Dan yang ketiga, pastikan posisinya di rutinitas harianmu itu masuk akal atau logis. Penempatan dalam rutinitas itu krusial loh. Maksudnya krusial itu gimana? Soal kapan dipakainya ya? Iya, vitamin C misalnya. Dia kan punya efek antioksidan yang luar biasa. Jadi posisi paling maksimal adalah dipakai di pagi hari. Berarti sebelum sunscreen dong? Tepat sekali, diletakkan persis di bawah sunscreen. Kenapa? Karena antioksidan tersebut memberikan perlindungan ganda dari kerusakan akibat radikal bebas dan sinar UV. Nah, itu baru rutinitas yang efisien.
Tapi setelah kamu punya checklist praktis ini dan mulai rajin membalik botol untuk membaca label, seringkali ada ekspektasi berlebih nih dari konsumen. Ekspektasi kalau noda hitamnya bakal langsung lenyap begitu aja. Iya benar, padahal kan nggak semudah itu. Nah, itu satu hal yang perlu kita luruskan dari semua jurnal yang kita bedah hari ini. Skincare kosmetik yang dijual bebas itu punya batas kemampuannya sendiri. Jadi intinya mereka cuma bisa ngebantu menyamarkan noda secara bertahap ya. Betul, bukan sihir yang menghapusnya secara permanen dalam semalam. Tapi gimana kalau kasusnya ternyata lebih berat? Kalau kamu berurusan dengan masalah yang lebih berat atau berulang, seperti melasma hormonal, jerawat parah, fungal akne, atau kamu sedang hamil, Berarti sebaiknya hentikan eksperimen sendiri ya? iya. Letakkan serumnya dan segera konsultasikan ke dokter kulit agar kamu mendapat penanganan medis yang aman dan tepat. Betul sekali. Kamu harus selalu mengenali batasan kulitmu dan tahu kapan harus meminta tolong ke ahlinya. Setuju, jangan sampai memaksakan kulit menerima terlalu banyak hal aktif. Jadi, sebelum kamu kalap memborong berbagai macam serum pencerah baru bulan ini, coba tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah noda hitammu itu memang kebal terhadap skincare, atau jangan-jangan skin barriermu yang terus-menerus meradang karena kamu menumpuk terlalu banyak bahan pencerah yang saling bertabrakan setiap malam?